Petrus. Oke, kita mulai. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga, Bang. Oke. Minggu, Bang Edo. Siapa? Mana wajah-wajahnya kok tumben masih tertutup? Iya. Bentar ya, Bang. Mari lagi internetnya salah. Oke, kita mulai ya. Pada hari ini kita kumpul kembali ya untuk memulai kegiatan di Horongnu. Nggak apa-apa jumlahnya sedikit tidak masalah. Nanti rekamannya kita kirim ke teman-teman yang lain. Oke, yang penting kita tetap beribadah dan pada semangat semuanya. Siapa yang semangat coba kasih jempolnya, reaksi jempolnya gimana? Kalau yang semangat kasih jempolnya. Iya. Oh, ada Helen yang udah bergabung ya. Oke, ya. Mari kita memulai ibadah kita. Kita mau saat teduh sejenak. Adik-adik semuanya lipat tangannya. Tutup matanya. Ya, lipat tangan, tutup matanya. Kita mau saat teduh sejenak. Amin. Oke adik-adik semuanya, mari kita bernyanyi sebagai lagu pembuka kita untuk hari ini. Tahu kan lagunya? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yang tahu lagunya ikut bernyanyi, yang masih agak-agak lupa, oke tidak apa-apa, tetap ikuti ya. Iya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terdengar suaranya? Kasihi kau dengan kasih Kedengaran, Bang. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat nggak videonya? Ku kasihi kau dengan kasih Kelihatan, Bang. Videonya di sini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Mari. Ini Bang Edo nih. Ini apa? Ini Bang Edo nih. Yo, sekali kita nyanyiin ya. Nih. Ada teksnya kok, tenang aja. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan kerajaan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu. Kemuliaan Raja, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, kita berdoa. Berdoa Caca. Kita tengah. Yuk kita berdoa ya, kita mau berdoa. Yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami boleh berkumpul dalam kegiatan Horong Nuh hari ini. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami masih bisa bersuka cita dan kami akan siap untuk mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik Horong Nuh dalam mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya adik-adik membuka hati dan pikirannya, serta mau nantinya menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga Abang Edo yang akan memberikan cerita Alkitab pada hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu pula Tuhan Yesus yang menemani Bang Edo dalam bertugas pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, yuk yang belum buka Alkitabnya dibuka yuk, 1 Petrus 3, 8-10. Sudah? Sudah, Bang. Helen belum. Ya, udah siap? Helen belum. Riksana sudah, Bang. 1 Petrus 3 ayat 8. Sudah, Oke. Dicek dulu ya. Kalau misalnya ini nggak apa-apa. Abang udah siapin bacaan Alkitabnya, jadi nanti tinggal dilihat dibaca ya. Yuk kita mulai ya. Adik-adik, sekarang abang mau nanya, siapa di sini yang pernah sakit? Riksana. Sakitnya misalnya jatuh, demam, misalnya sampai seperti ini nih. Aduh, ada yang pernah dirawat di rumah sakit? Pernah. Ya. Kemarin pernah, Bang, jatuh kepleset. Aduh, jatuh kepleset. Terus sekarang apa rasanya enak? Apa rasanya sakit? Enak enggak? Enggak, Bang. Enak ya. Sakit, Kak. Kalau Di rumah sakit dirawat enggak enak, Bang. enggak suka Oh iya, dirawat nggak enak ya. Terus kita nggak bisa makan makanan yang enak ya. Harus makanan yang bener-bener nggak boleh sembarangan makanan. Misalnya biasanya kita bisa makan ayam goreng yang enak banget. Kalau di rumah sakit kan jadinya susah ya. Harus makan bubur dulu, minum susu yang teratur ya. Iya, Bang. Kalau udah sakit kalau sudah sakit kita nggak bisa banyak beraktivitas ya, apalagi kalau di rumah sakit harus ada masuk colok infus, aduh ya. Jadi kita nggak bebas, nggak bisa main, ya, nggak bisa kumpul sama mama, main sama abang atau sama adik, ya kan? Iya, Bang. Jadi apakah enak rasanya sakit? Tidak. Nah, sekarang abang mau tanya sama adik-adik semuanya. Kalau misalnya ada temennya adik-adik dikasih tahu sama gurunya, teman kita namanya contohnya Fiksona sedang sakit, dirawat di rumah sakit, apa yang akan adik-adik lakukan? Berdoa. Pintar. Salah satu yang paling mudah untuk kita lakukan harusnya adalah berdoa. Kita doakan teman kita yang sakit supaya sembuh. Yang kita doakan teman kita yang sakit supaya bisa kembali sekolah online. Ya kan? Kita doakan juga teman kita yang sakit supaya bisa kumpul sama keluarganya, ya kan? Iya.
Adik-adik mendoakannya dengan hati yang senang atau terpaksa, biarin aja deh, aku doain aja deh, atau memang Hati senang. iya, atau jangan-jangan gini adik-adik, ada sakit, ya udah biarin aja, emang enak, dia sih nakal sih mama, biarin aja dia sakit, ada yang kayak gitu nggak? Ayo, ada yang nggak kayak gitu? Nggak ada, Bang. Pinter. Kalau nggak ada berarti pinter. Berarti bener. Kalau walaupun misalnya nih ya adik-adik diisengin sama temennya waktu sekolah online, nggak bisa jawab, dan terus yang jelek-jelekin adik-adik sakit, adik-adik tetap harus mendoakannya dengan sukacita, dengan tulus. Jangan sampai biarin aja, aku malas ngedoain, emang enak, syukurin. Nggak, itu tidak baik. Baik. Ya, jadi kalaupun dia udah isengin kita, terus kita dapat kabar teman yang isengin kita itu sakit, dan kita tahu kalau sakit itu atau demam itu nggak enak, berarti kita harus mendoakan. Nah, terus kemudian kalau begitu ketika kita mau mendoakan teman kita yang sakit, baik teman baik kita ataupun orang yang kesel sama kita, nah itu sama pesannya seperti di ayat Alkitab hari ini, di 1 Petrus 3 ayat 8. Siapa yang mau bacain? Fiksona. Oke, Fiksona dulu, coba bacakan dek. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, yang dan rendah hati. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita benar-benar seperasaan, berarti ketika sakit itu nggak enak, maka kita juga mendoakan. Ketika kita mau melakukannya, apa yang terjadi adik-adik? Iya. Siapa yang bersuka cita? Kita bersuka cita, yang sakit pun jadi lebih cepat untuk sembuh. Karena kan kalau sakit itu juga butuh yang namanya dukungan, butuh didoakan, butuh teman, ya kan? Nah, ketika kita mau mendoakannya, maka yang terjadi adalah kita sama-sama bersuka cita. Adik-adik senang nggak orang bersuka cita? Dikasih dan damai ya Bang. Ya. Berarti senang kan kalau ngelihat orang tertawa, ngelihat orang tersenyum. Ada nggak di sini yang suka banget ngelihat orang marah-marah? Gak ada Bang. Gak ada Bang. Nggak ada ya. Berarti semuanya senang melihat orang bersuka cita, kita bersuka cita, teman kita bersuka cita. Kalau adik-adik tidak taat sama gurunya di sekolah misalnya, gurunya pusing nggak ngelihat adik-adik? Pusingnya, makanya adik-adik harus patuh sama guru juga. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya kita memang sakit itu nggak enak, maka kita harus mendukungnya supaya dia lekas sembuh. Lalu kemudian, sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang pernah menghina orang lain, ngejelek-jelekin orang lain? Gak ada. Gak ada Bang. Gak ada Bang. Ada Mas, teman onlineku mah pelit banget orangnya, gitu kan? Masa dia nggak mau ngasih tahu aku mah di halaman berapa yang lagi untuk tugasnya? Masa pelit banget, biarin aja deh itu. Ada nggak yang seperti itu? Atau mah tahu nggak mah dia itu mah gini jadi jelek-jelekin? Ayo, ada yang pernah menghina orang lain? Atau mah dia kan miskin mah, biarin aja deh, nggak usah temenin. Ada yang gitu? Nggak ada Bang. Menghina itu apa Bang? Menghina itu artinya adalah kita berkata yang tidak baik, ya, kita berkata yang tidak baik tentang orang lain. Misalnya kalau kita tahu dia adalah orang tidak mampu, ya, tapi kita jelek-jelekin, si miskin. Nah, itu artinya menghina. Itu, ya. Berarti itu perbuatan baik nggak menghina orang lain? Tidak Bang. Gak baik.
Adik juga kalau sekolah online juga ataupun nanti ketemu nanti ada yang udah mulai tatap muka juga jangan sembarangan. Si gendut itu si gendut emang enak, si pendek, si hitam dan sebagainya itu juga tidak baik. Baik itu namanya membedakan. Baik, Bang. Nah, itu juga namanya menghina orang lain. Kalau adik-adik dihina sama orang lain seneng nggak adik-adik? Tidak. Tidak ya. Nah, sama adik-adik juga pasti orang lain tidak senang dihina oleh adik-adik karena kita juga tahu menghina orang lain itu tidak baik. Jadi jangan kita lakukan. Atau juga misalnya seperti ini nih, aduh, kita nuduh-nuduh orang padahal dia nggak salah sampai nangis. Ayo. Atau nuduh adiknya, itu adik yang gini. Kata adik, aku nggak ngelakuin, bohong bohong. Ayo, siapa di sini begitu? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Berarti kalau tidak ada yang melakukannya, baik adik-adik Horongnu. Pinter adik semuanya. Bang Edo, Ya. hanya Joshua adiknya itu pernah tuangin rasanya lagi gambar di papan tulis, adiknya nuangin bekas yogurtnya di meja belajarannya, terus bilang ke mama, Nah, terus terus? itu doanya. Aduh, nah ya berarti kalau Anya tahu itu tidak baik, Anya jangan balas ya. Anya justru kasih tahu adik itu adalah perbuatan yang kurang baik. Jangan asal tuduh. Kakak kan tidak melakukan. Nah, Anya juga gitu. Jangan nuduh sembarangan menuduh adiknya. Oke? Ya Anya ya. Kan itu lihat tuh. Emang adik-adik mau melihat adiknya, abangnya sampai nangis atau temennya sampai nangis gitu? Aku kan nggak ngelakuin. Nggak Mau, Bang. Nggak mau. Ya. Nggak mau, Bang. Oleh sebab itu hal itu juga ditekankan dalam ayat Alkitab hari ini Tuhan, kata Tuhan Yesus di dalam Alkitabnya ditulis oleh Petrus. Coba siapa yang mau bacakan ayat ke-9-nya? Ya mau. Mauri. Ya mau. Dan 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu berboleh berkat. Nah, di ayat 9 ini artinya kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang berbuat jahat, kita jangan balas dengan kejahatan, kita tetap harus sabar, kita harus tetap berbuat baik. Kalau misalnya teman-teman atau orang lain berkata tidak baik tentang kita, kita berkata jujur. Ya, kita jujur saja. Kalau kita tidak melakukan. Kalau kita melakukan, mengaku saja. Nah, apa yang terjadi kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Ada yang tahu nggak apa yang akan terjadi? Kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, apa yang akan terjadi? Sama nih, ya. Semua orang akan Nyum. Semua orang akan bahagia. Ya, semua orang akan sama-sama Oke. Begitu juga di ayat yang ke-10, adik-adik semuanya. Ya, kayaknya Abang ada kurang mengetiknya deh itu di ayat 10-nya. Abang bacain aja di ayat 10-nya ya. Bahwa juga ketika kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan, itu juga pesan Tuhan Yesus di ayat 10. Abang bacain ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, adik-adik juga diingatkan ketika kita memang orang berbuat jahat kepada kita, nih mulut kita juga jangan langsung bilang, "Oh, gila kamu ngatain aku ya?" Gitu. Ada nggak yang kayak gitu?
Ah, Gak ada Bang. repotin banget sih. Bang. Hah? Atau misalnya adiknya ngajak main, adik nih ganggu-ganggu mulu deh. Nah, kalau memang kamu lagi belajar, adiknya ajak main dan sebagainya, kamu kan tinggal bilang, Dek, kakak lagi belajar, nanti ya mainnya. Kan boleh begitu ya? Coba gimana? Kalau Maureen kalau adiknya Maureen lagi belajar, adiknya ganggu, Maureen bilang apa sama adiknya? Ade, jangan ganggu ya, kakak lagi belajar. Pinter gitu. Nah, kalau misalnya Caca, Caca pergi. Kalau siapa ya Bang nanya? Abed mana Abed? Aneh. Caca. Ya. Caca. Iya Bang. Caca, kalau misalnya diganggu sama kakaknya, Caca lagi menggambar, Caca bilangnya harus bagaimana? Apakah Caca marah-marah, mencakar kakaknya, atau Caca bilang, kakak nanti ya, Caca lagi gambar. Caca Caca biasanya ngomong apa sama kakak kalau kakaknya lagi ganggu, Caca lagi gambar? Jangan ganggu ya, gitu ya Caca ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau misal, tapi tidak usah marah-marah, nggak usah cakar-cakar kakaknya atau cakar temennya. Misalnya lagi main ke rumah, nggak usah bilang, aku lagi belajar, aku lagi gambar, jangan ganggu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita bisa menjaga perilaku kita, menjaga sikap kita, apa? Putus-putus ya? Enggak kok di sini. Oke. Suaranya. Oke, sudah terdengar jelas? Jelas, Bang. Jelas. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa ada teman kita yang ganggu, atau kakak kita lagi mengganggu kita, atau adik kita lagi mengganggu, kita perlu berkata dengan sopan, dengan baik, ya kan? Kita harus menjaga mulut kita, bilang, Kak, nanti ya Kak, aku lagi belajar. Kak, nanti ya, Dek, nanti ya, kakak lagi ngerjain tugas. Ya, nggak usah kalau diganggu, atau nggak usah langsung dicakar, nggak usah marah-marah. Ya, seperti ini kan sudah di ayat 10 sudah bilang begitu kan. Nah, makanya kalau kita mau melakukannya sama seperti tadi, siapa yang tersenyum? Kita semua akan tersenyum. Siapa di sini suka melihat orang lain tersenyum? Saya Maureen. Maureen, siapa di sini mau lihat? Siapa di sini sangat suka melihat orang cemberut? Gak ada Bang. Nggak ada ya kalau cemberut ya. Makanya lebih senang kalau kita lihat orang yang bahagia, tersenyum. Coba gimana senyumnya, senyum manis adik-adik sama Bang Moris. Coba Bang Moris. Iya. Fanya mana senyumnya Fanya? Putus-putus ya? Enggak kok Bang, enggak. Mana senyumnya Fanya? Kok Caca mana senyumnya Caca? Iya Caca, pinter ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih kita harus melakukan hal itu tadi tiga yang? Oh tidak ada lagi. Oke. Di Abang ada suaranya, tapi di kamu nggak ada ya Bang? Oke. Ini sekarang udah terdengar? Sudah jelas, Bang. Ya, nggak apa-apa itu. Benar, Bang. Itu tadi lagi pergantian. Nah, sekarang adik-adik di ayat 8, ayat 9 kita mulai tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita balas kejahatan dengan kebaikan. Terus kemudian kita harus berbicara yang baik dan sebagainya. Kenapa sih kita harus melakukan hal itu? Yang pertama, coba ada yang mau baca nggak? Coba Fanya, baca deh. Yesus mengasihi semua manusia.
Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi semua manusia, mengasihi adik-adik sekolah minggu, mengasihi mama dan papa, mengasihi abang dan kakak guru sekolah minggu, dan semua manusia ciptaan Tuhan. Lalu kenapa sih kita harus melakukan itu tadi yang di ayat 8 sampai 10? Yang kedua, Abed baca, Abed. Tuhan Yesus punya Abed, Abed. Abed. Terdengar nggak suara Bang? Terdengar Bang, terdengar. Abed. Ya, yang kedua ini karena apa? Tuhan Yesus itu penuh kasih. Ya, Tuhan Yesus itu penuh kasih kepada semua orang. Dan yang ketiga ini kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu Salib. Di kayu Untuk salib. Yesus mati disalibkan. Ikan. Ya, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa siapa? Menebus dosa adik-adik, menebus dosa mama papa, menebus dosa abang dan kakak, dan seluruh manusia ciptaan Tuhan. Pintar. Nah, oleh sebab itu adik-adik, oleh sebab itu, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan dari dosa, apa sih yang adik-adik harus lakukan? Ya, yang pertama adalah adik-adik harus hidup penuh kasih dan damai. Ya, kita selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Supaya kebaikan yang kita lakukan itu supaya kebaikan yang kita lakukan membawa sukacita, membawa bahagia kepada orang lain. Dan yang kedua adalah adik-adik harus selalu melakukan 3 hal. Yang pertama apa adik-adik? Silakan dibaca. Ada rajin berdoa, baca Alkitab, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Ya itu. Jadi ketika adik-adik mau sudah ditebus dosa oleh Tuhan Yesus, maka adik-adik juga harus mau melakukan 3 hal itu. Rajin berdoa, baca Alkitab, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Ya, sehingga dari isi Alkitab, dari lagu-lagu sekolah minggu, kita tahu untuk melakukan kebaikan. Jadi kita tahu juga untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, sekarang adik-adik sebelum kita mengakhiri, Abang mau nyampaikan aktivitas horong. Ya, nanti aktivitas horong adik-adik adalah mewarnai sketsa gambar yang akan Abang kirim ke grup orang tua. Nanti sketsa gambarnya dicetak lalu adik-adik warnai. Oke? Ya. Nanti di dalam sketsa gambarnya adik-adik tambahkan ayat Alkitab hari ini ya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Terus adik-adik tulislah nama dan marga serta tanggal hari ini. Oke? Terus setelah sudah diwarnai, nanti adik-adik foto bersama dengan hasil karyanya, lalu minta tolong mama atau papanya kirim ke grup orang tua Horongnu. Ya, contoh gambarnya kayak gimana sih Bang? Ini contoh gambarnya. Nah, inilah yang nanti adik-adik gambar ya. Oke. Hai Bang, nanti aku gambar. Nanti gambar atau dicetak nanti? Nanti kita gambar Bang. Nanti ya, oke. Nanti Abang kirim ke grup orang tua Horongnu. Jadi nanti bilang mama papanya, Abang Edo ada kirim aktivitas mewarnai. Minta tolong di print ya. Gitu. Oke. Nanti Bang Morris nanti coba bantu screenshot. Kenapa? Papaannya nanti yang itu cetak. Katanya tulis dulu, katanya gambar.
Nih, ntar, Bang Moris di foto Bang, nanti di-share dulu. Screenshot dulu Bang, sudah Bang? Sudah Bang? Nah, terus ini nanti gambar ini Abang kirim soft copy-nya. Ini contohnya doang, biar nggak pecah nanti. Abang kirim ke grup WA. Oke adik-adik semuanya? Oke, Bang. Oke, Bang. Oke, yuk adik-adik semuanya sebelum kita persembahan kita doa dulu yuk penutup firman Tuhan hari ini. Yuk lipat tangannya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dulu penutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk adik-adik dan juga abang dan kakak yang bertugas hari ini boleh mendengarkan cerita Alkitab pada hari Minggu ini. Kami mau ya Tuhan untuk selalu melakukan kebaikan, melakukan kasih, supaya kami dalam kehidupan kami juga bisa membuat kedamaian bagi orang-orang sekitar kami. Saat ini Tuhan Yesus kami mau mengumpulkan persembahan, Tuhan Yesus yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita katakan amin. Oke. Kita akan segera persembahan, kita bernyanyi, lagunya bukan Jalan Serta Yesus, mohon maaf. Mohon maaf, Abang ganti dulu, maaf. Kita hati-hati gunakan tanganmu, oke? Siap, yuk. Kita mau bernyanyi, jadi adik-adik, siap ya? Belum keluar ya gambarnya ya? Belum keluar, Bang. Belum Bang, belum. Belum keluar, Bang. Yo, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Tepuk. Yo, musik. Hati-hati gunakan matamu. Celing, celing. Hati-hati gunakan matamu. Celing, celing. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Celing, celing. Yo. Ya, hati-hati mulut. Amin, amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati, hentakan kakinya. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa lagi, Bang. Kita berdoa penutup, sekalian doa persembahan ya adik-adik. Bapak kami. Yuk. Ya, sekalian doa Bapa kami ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk seluruh kegiatan Horongnu boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami boleh beribadah, mendengarkan cerita Alkitab, dan juga melakukan aktivitas di Horongnu.
Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami, terlebih adik-adik sekolah minggu Horongnu Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga Abang dan Kakak guru sekolah minggu bisa juga melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Berkati aktivitas kami selanjutnya ya Bapak, berkati juga adik-adik sekolah minggu dalam kegiatan bersekolah lainnya Tuhan, ataupun lagi dalam masa persiapan untuk tatap muka. Tuhan Yesus juga memberkati kesehatan adik-adik, memberkati kesehatan mama dan papa, serta keluarganya. Tuhan Yesus juga yang memberkati abang dan kakak guru sekolah minggu beserta keluarga dalam aktivitas dan juga kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semuanya kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di Bapa surga, kami yang di namamu, dalam namamu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini orang kami yang yang secukupnya, secukupnya. dan ampunilah kami, Inilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepas kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu untuk adik-adik. Bye. God bless you.